Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya, Taufik Monyong, jumpa lagi dengan Cahaya Batin sebagai gagasan menyampaikan tulisan Jawa, aksara Jawa. Kebetulan sebelah kanan saya adalah saudara saya dari Madura, Kiai Hani dari Bangkalan, ya, Pak, ya? Tanah Merah. Bangkalan Tanah Merah. Kita baru pulang dari Pamekasan. Kita jalan-jalan di Pamekasan, nyambangi orang sepuh guru kita di Pamekasan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang aksara dari tulisan Pancasila, dari Po, papan kang tanpa kiblat. Jadi papan kang tanpa kiblat, pembahasan saya tadi dengan Mas Iskandar, Rosid, sama Ismail, bahwa ada penjelasan apa sih sebenarnya yang dibingungkan orang tentang kembalinya orang untuk masuk surga. Kan itu. Ada surga itu macam-macam. Ada surga ma'wa, ada surga ma'la, ada surga firdaus, ada surga naim, ada surga apa lagi? Rahman, Rahim. Nah, sebenarnya papan kang tanpa kiblat, badan ini kalau dalam penyebutan yang didiskusikan saya akan jelaskan bahwa apa yang ditanyakan dan mungkin dipertanyakan oleh orang-orang hanya karena menggunakan cara bahasa asing, ya. Jadi surga ini adalah bentuk, adalah tempat nikmat, ya kan, tanpa alat untuk merasakan nikmat, berarti kan tidak ada surga. Jadi karena surga ini kan tempatnya nikmat. Nah, ini yang harus orang nyari nikmat. Kalau menurut Pak Hani, banyak orang yang bingung mencari nikmat dengan cara beribadah atau gimana sebenarnya. Sedangkan nikmat sudah ada di setiap hari kita, loh. Ya sebetulnya ya sekarang ini. Terus gimana? Nikmat ini harus dirasakan. Betulnya. Jadi surga ini ya sekarang ini. Surga ini sekarang ini ya. Iya. Bukan besok-besok. Iya. Sekarang ini harus. Iya. Apa adanya. Apa adanya. Yang alam. Sebetulnya itu. Pak Hani tadi naik mobil dari Surabaya ke Pamekasan kan sudah nikmat. Nikmat. Ya, rasa enak. Enak, nggak jalan kaki. Nggak jalan kaki. Nggak pegel. Apa nikmatnya badan? Nikmatnya badan. Dan ya berarti badan inilah yang bisa menyatakan tentang surga itu. Jadi kalau ditarik tanpa badan, bagaimana surga bisa dinikmati? Kan begitu? Iya, betul. Jadi kalau kita untuk bisa menikmati surga, ya harus punya badan. Punya badan, iya. Nah, kalau nggak punya badan nggak bisa. Apanya yang dinikmati? Ya, itu. Jadi Pak Hani sudah pelan-pelan sudah bisa memahami, walaupun saudara saya ini Madura, Pak Hani bisa mulai memahami dalam bahasa Indonesia. Iya, betul. Mulai jadi memahami. Bahasa Maduranya toreh kapi bisa anyataaki rasana swarga nika mun beda nah mun pon beda nah nika bisa ngerasaki macem-macem swarga. Jadi kalau orang yang tidak punya badan masa bisa menikmati surga? Bisa. Berarti banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Iya. Menceritakan surga tapi tidak pernah tahu penjelasan surga yang sebenarnya. Iya, betul. Surga tempatnya nikmat. Nikmat. Iya. Nikmat. Kita minum jamu nikmat. Kita rokokan nikmat. Kita makan apa tadi? Rujak di
Sampang di Omben, nikmat petis Madura. Betis asin. Asik. Itulah pemirsa saya batin. Saya diskusi dengan Pak Hani untuk menjelaskan, tanpa kita punya rogo, tanpa badan, tanpa robi, tanpa uang, loh, ya nggak bisa Nggak bisa. kita menyatakan surga atau tempat di mana bersemayamnya kenikmatan itu sendiri. Ada. Jadi papan kang tanpa kiblat ini, badan kita ini adalah alat yang diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat Allah itu sendiri untuk menyatakan beragam macam surga dalam sebutan apapun. Swargi, surga, nikmat. Yang menurut orang-orang ya kalau tidak ada badan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kok masih orang bingung mencari surga? Datanglah ke rumah makan. Ya, Kalau amalnya ada, ya, alias PC-nya jangkep, ya, ya. ya bisa makan enak. Bisa. Gak makan rujak dong, bisa makan pizza, iya toh? Roti yang mahal, minum susu, apalagi yang dicari. Jadi papan kang tanpa kiblat. Bagi orang yang menceritakan surga tapi tidak tahu sebenarnya tempat bagaimana menikmati semuanya, merasakan nikmat semuanya, nikmat yang diturunkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, oleh Allah Sang Yang Widi Dekja, oleh Sang Maha Pencipta, tanpa badan. Itu hanya sekedar kata-kata bagi orang yang tidak tahu tentang sebenarnya nikmat. Betul. Kita belajar memahami. Nanti kalau Kiai Hani, saya sudah tua, maka ya kita harus mencari bagaimana jalan kita untuk kembali mendapatkan badan lagi untuk merasakan surga lagi. Ya itu sebenarnya. Kalau yang dibayangkan yang di sana ya memang sama-sama hidup tapi tidak ada raga. Nikmat dari mana? Long kayak asap. Enga angin. Kebawa sana, kebawa sini, oh, tak cekak ke sana, tak cekak ke sini, oh, gentayang ya. Nah, bagaimana di dalam ajaran Jawa dijelaskan papan kang tanpa kiblat, dumati ning tanpa kang winangenan, banyak simbol yang dijelaskan di dalam aksara Jawa yang ada di dalam belakang kita ini. Saya tuliskan Pancasila, Tuhan. Di dalam Pancasila Tuhan akan melihat manusia yang bersatu dan bijaksana, maka akan terjadi keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya yang diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Ini sebenarnya makna yang terdalam dalam Pancasila yang saya tuliskan dalam lukisan, dalam tulisan Jawa. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Kita sudah tidak bingung tentang bagaimana mencari dan memahami surga yang diciptakan hari ini dan nanti kelak. Sebenarnya surga tetap harus menggunakan raga ciptaan Gusti Kang Maha Agung. Jadi tanpa ciptaan Gusti Kang Maha Agung, surga tidak akan bisa dirasakan dan dinikmati, apalagi dinyatakan dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumedi. Om Shanti, Shanti Om. Hong ulun basuki langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.